Apa yang bisa menjadikan dia itu karya yang membuat kreativitas atau membuat anak muda-mudi di Indonesia itu menjadi terinspirasi apa? Apa? Karya apa? Kreativitas apa? Hola netizen yang tercinta. Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI buka suara soal kabar Oklin Via yang akan dijadikan sebagai duta MUI. Kabar tersebut beredar setelah Oklin Via yang viral gegara konten menjilat es krim itu menyambangi kantor MUI untuk meminta maaf dan menyesali perbuatannya. Setelah kedatangan Oklin tersebut, muncul kabar bahwa Oklin akan menjadi duta MUI. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal Badan Hukum MUI, Ihsan Abdullah, membantah hal tersebut. Ia kemudian menjelaskan bahwa memang saat Oklin datang bersama kuasa hukum dan rekan lainnya, mereka berguyon bahwa Oklin siap dijadikan duta MUI setelah insaf dan bertaubat. Namun pihak MUI tidak merespon dan menganggap serius guyonan tersebut. Ihsan Abdullah kemudian menceritakan tentang kedatangan Oklin Via ke MUI. Selain menyambut niat baik Oklin, pihak MUI juga memberikan nasihat agar lebih bijak dalam bersosial media. Dan Oklin sendiri sudah menyampaikan permohonan maaf dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji ingin memperbaiki dirinya, dan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Oklin dibimbing untuk dipersilakan untuk terus berkarya gitu kan ya. Silakan membuat konten-konten yang kreatif. Jangan sampai masalah ini membuat Oklin itu menjadi tidak kreatif lagi, tidak mau bersosmed lagi gitu kan ya. Dipersilakan malah Oklin untuk terus berkreasi, tetapi dengan konten-konten yang lebih positif. Karena Oklin ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi anak-anak muda yang tadinya mereka terpleset. Oh, saya masih diberikan tempat, saya masih diberikan ruang, saya masih diberikan kesempatan untuk menginspirasi orang-orang gitu. Saya tidak tahu detailnya seperti apa, tetapi lebih ke duta MUI saja. Duta dari pihak MUI sendiri ngomong seperti itu. Kemarin sempat ada penyampaian seperti itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Ini tuh video bercanda gak sih? Jujur gue tuh kayak, kenapa malah jadi duta MUI? Gue jadi ragu sama restoran-restoran dengan sertifikasi halal MUI kalau dutanya begini nih. Indonesia kenapa sih kayak kekurangan orang buat jadi duta-dutaan atau gimana ya? Kan penduduk muslim di Indonesia kan banyak banget ya. Tiba-tiba satu nih muncul duta perwakilan gitu kan, ambasador duar gitu. Ya udah, nih Abbas juga duta, ya nggak Abbas? Abbas gendut dan tampan ya. Abbas kan sekarang suka banget menyalahgunakan dispenser sebagai sandaran tidur. Karena Abbas menyalahgunakan dispenser, Abbas menjadi duta dispenser Pagedangan, oke? Semoga si Oklin tuh bisa makan es krim yang betul-betul, yang bisa menginspirasi anak-anak muda yang lain dengan makan es krim yang betul. Pakai basmalah, duduk, bukannya apa itu ya posisinya tuh, tak tahulah. Nah, itulah makan yang beradab gitu. Sebenarnya ada yang sedikit menganjal, bukan sedikit sih, tapi banyak banget. Apa yang bisa menjadikan dia itu karya yang membuat kreativitas atau membuat anak muda-mudi di Indonesia itu menjadi terinspirasi apa? Apa? Karya apa? Kreativitas apa? Ada yang ilmiah kah? Ada yang berbobot kah? Dalam etika aja dikatakan oleh MUI sendiri itu nggak ada, nggak boleh. Dalam etika aja nggak seronok, nggak pas gitu. Karya apa? Pengacara ini ngaco lama-lama. Kesel saya juga dibuatnya. Kutepuk juga lama-lama. Kutepuk kata-kata yang dimana dia itu menyudutkan perspektif agama Islam yang mengatakan bahwasanya hal demikian tidak bisa dikemukakan. Hal yang batil itu tidak bisa dibela. Kita nggak boleh benci personalnya. Oke, fine, kita nggak benci Oklin, tapi benci dengan sikapnya. Sisi sikapnya itu tidak bisa dibenarkan. Oklin diarahkan gitu. Kalau seolah-olah ini menjadi karya, seolah-olah ini menjadi suatu kreativitas, ini sedikit blunder menurut saya. Kreativitas apa yang dikedepankan bagi anak muda-mudi di Indonesia? Apa nggak hilang nanti etikanya? Dahulu mungkin adab diajarin gitu sama orang tua kita. Pakai baju yang sedikit kebuka aja, mama saya ya. Misalkan ada sedikit sobek di celana dia, misalkan di bagian situnya, itu mama saya tuh buru-buru ngejahit dah. Padahal memang nggak kelihatan, ibarat itunya nggak kelihatan. Tapi saking ibaratnya dahulu itu ngelihat etikanya sedemikian rupa.
saking gimana ya, menjaganya dahulu itu values ya, seseorang mama-mama dulu ataupun orang-orang dulu saya lihat sampai ada rambut sikit dia terlihat, dia mau ngumpetin mau rapi-rapi. Bagaimana kayak gini? Gak ada yang dikedepankan etikanya. Udah jelas dia menyalahi etika, udah jelas dia menyalahi adab, masih aja dibela sikapnya itu. Adab fokal ilmi, adab itu di atas ilmu, jauh di atas ilmu. Orang bisa memahami ilmu, dia memakai jilbab, tapi dia belum tentu tahu etika dia ketika memakai jilbab. Maka dipentingi dengan iringan adab-adab dan etika-etika. Maka itu disampaikan oleh MUI. Tapi saya sedikit nggak setuju dikatakan kalau dia itu menjadi duta. Oke lah kalau misalkan itu bentuk rangkulan dari MUI. Tapi kalau dia nggak berubah, masih dengan karya kreativitas yang dikatakan oleh pengacaranya itu masih seperti itu, maka saya yang akan speak up nanti. Netizen Indonesia itu keren. The power of netizen Indonesia membuat kena mental orang yang tidak beretika. Walaupun tidak bisa dibenarkan, ya tapi kadang ada sedikit harus dibentur apanya, ya mentalisnya itu. Supaya dia sadar, berpikir di alam bawah sadar dia akhirnya mengetahui apa titik kesalahan yang telah dia lakukan. Keren warga Indonesia. Tapi lain kali juga janganlah bentar-bentar buat kena mental. Kasian juga dia. Dah ya. Mungkin ini udah selesai, Oklin udah minta maaf segala macam. Kita lihat perkembangan selanjutnya. Kalau dia masih kayak gitu, ya itu terserah kalian. Kalau saya tetap mendoakan supaya saudara-saudari saya terkena hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan hidayah. Kita udah berjuang untuk memberitahu, Allah yang memberikan hidayah. Jazakumullah khairan jazak. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Udah pada dengar belum berita Oklin Via yang katanya bakalan jadi duta MUI? Wallahu alam apakah itu berita benar, karena satu-satunya berita yang bisa saya dapatkan perihal tentang Oklin Via jadi duta MUI cuma dari mas-mas berkacamata tersebut. Saya juga tidak punya kemampuan untuk memverifikasi kebenaran, keotentikan berita tersebut, sehingga saya gak mau bahas itu. Namun saya berharap bahwa berita itu adalah hoax, dan semoga saja itu adalah harapan palsu dari mas-mas berkacamata tadi. Yang saya bahas di sini adalah pernyataan mas-mas kacamatanya agar Oklin Via bisa menjadi inspirasi bagi anak muda. No, enggak. Banyak yang jauh lebih bisa dijadikan sebagai inspirasi. Banyak orang yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih bisa menginspirasi anak muda. Mari kita berikan kesempatan bagi Oklin Via untuk memperbaiki kehidupannya. Mari kita beri kesempatan itu. Mari kita beri kesempatan kalau Allah Subhanahu wa taala saja mampu mengampuni hamba-hambanya yang sejauh manapun mereka melangkah. Mari kita sebagai manusia berhenti untuk menghujatnya apabila Mbak Oklin benar-benar ingin berhenti dari konten-konten buruknya. Tapi jangan terlalu diapresiasi, jangan terlalu diagung-agungkan, jangan terlalu dinaik-naikkan. Alasannya apa? Karena itu justru bisa menjadi inspirasi baru bagi orang-orang yang tidak bisa memahami keadaan. Akan ada orang-orang yang berprasangka, oh, sekelas Oklin aja yang bikin konten segila itu aja, cukup dengan membuat klarifikasi permintaan maaf dan mengubah sedikit demi sedikit kontennya menjadi lebih baik, dia bisa mengangkat namanya dan orang-orang melupakan kesalahan-kesalahannya. Dia diagungkan begitu tingginya. Orang-orang bisa mikir begitu, bukan? Dan ini tentu saja sangat berbahaya. Ini bukan terjadi sekali dua kali di Indonesia. Hal-hal kayak begini tuh sering. Makanya saya selalu mewanti-wanti. Dulu Habib Jindan, dia kan dihujat sampai ke inti bumi. Cuman gara-gara dibikin satu video aneh, Habib Jindan, cucu Mbak Priok paling tampan, bla 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 bla, dia langsung dipuji setinggi langit. Seakan-akan semua problem-problem yang selama ini dia perbuat tidak pernah terjadi. Maka ini adalah problem kita bersama. Kita terlalu mengagung-agungkan orang-orang yang punya kesalahan. Ya benar, mari kita ampuni segala-galanya. Tapi gak perlu kita apresiasi setinggi langit seakan-akan tidak ada orang lain yang bisa lebih kita apresiasi. Banyak orang-orang berprestasi, banyak orang-orang hebat yang lebih bisa kita apresiasi dibandingkan orang-orang semacam ini, bukan? Maka tolong hentikan. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Masa iya langsung jadi duta MUI? Wallahu a'lam. Saya berharap semoga ini jadi hoax, karena saya yakin MUI dipenuhi oleh para ulama-ulama yang amat sangat luar biasa, ya, atqiya, ya, mereka dipenuhi dengan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Cuman kalau misalnya itu benar terjadi, wal'iyadzubillah. Wow, sangat luar biasa sih. Menurut aku Oklin Via itu nggak cocok dijadikan seorang yang menginspirasi wanita-wanita muslimah yang lain. Karena di Indonesia ini masih banyak kok wanita-wanita muslimah yang lebih pantas, yang lebih menginspirasi dibanding Oklin Via. Kalau Oklin Via mau memperbaiki diri dan membuat konten-konten yang lebih positif lagi, gue dukung. Tapi untuk menjadi seorang yang menginspirasi wanita-wanita muslimah yang lain, no, sangat tidak. Apalagi sampai jadi duta MUI, kayaknya gila sih.
Gila banget ini. Pertanyaan terakhir gue cuma gini, apakah pantas menjadi seorang yang menginspirasi, apalagi nanti sampai diangkat menjadi duta MUI? Kalau kalian pernah belajar gak sih kalau menurut KBBI itu duta itu apa? Harusnya kan duta itu orang yang menginspirasi gak sih di dalam bidang tertentu gitu. Misalkan orang yang suka bersih-bersih kayak Pandawara atau Pandawa ya, gue lupa namanya. Itu wajar diangkat sebagai duta karena dia suka membersihkan gitu kan. Dutanya pun berkorelasi dengan yang dia lakukan gitu. Kalau misalkan kita kalau kita melakukan sesuatu, wajar kita diangkat menjadi duta karena kita memahami nih bidang yang kita minati. Berarti kayak kita suka sepatu, ya wajar jadi diangkat duta sepatu misal aja itu ya, atau enggak kita diangkat jadi duta kucing ya karena kita punya kucing banyak dan kita merawatnya dengan baik. Itu wajar menjadi duta gitu kan, menginspirasi banyak orang. Di Indonesia tuh sering banget gue lihat ya, kayak beberapa kasus kayak kemarin tuh dari dulu gitu, dari beberapa tahun gitu ya, sering banget mengangkat orang yang bermasalah menjadi duta. Gue lupa artis apa gitu, itu pernah dia menjadi duta Pancasila karena dia nggak hafal Pancasila gitu. Bukan orang yang menerapkan Pancasila atau enggak kayak menerapkan 5 Pancasila gitu di kehidupannya gitu. Ini malah orang yang nggak bisa Pancasila menjadi duta Pancasila gitu. Kadang atau enggak banyak kasus lah pokoknya semenjak dari itu. Gue ingetnya tuh dari itu ya, dari artis itu banyak banget kasus yang misalkan dari orang yang ngelawan, kalau nggak salah inget gak sih kalian, ada cewek yang ngelawan dari polisi gitu, terus dia kayak membangkang lah, terus dia nganggep background dari orang tuanya gitu, dan akhirnya diangkat dari duta apa gitu, gue lupa ya. Pokoknya dari semenjak artis jadi duta Pancasila, itu tuh banyak dari orang yang bermasalah menjadi duta. Harusnya kan duta tuh mencerminkan ininya nggak sih, orang yang berbaik gitu. Kenapa susah banget gitu kayak mengambil orang yang baik menjadi duta gitu? Kenapa kita harus mengambil orang yang kontroversi menjadi duta gitu? Itu tuh kayak apa ya, kita memilih, ibaratnya kayak kita memilih orang yang salah gak sih? Dan duta tuh kesannya menjadi kehukuman gitu gak sih? Orang yang misalkan harusnya dihukum karena mungkin hukuman terlalu berat ya, dengan kasus yang terlalu ringan, menjadi ya udah dia jadi duta aja gitu. Sering banget kayak gitu. Padahal gue nggak ngerti tuh kayak gitu. Pokoknya gue nggak menyalahkan yang menjadi duta ya, gue nggak bermasalah ya, pokoknya itu kan juga bukan gue gitu. Maksudnya kenapa kita tidak mencari orang yang contoh bener-bener orang baik supaya dia menjadi duta gitu, supaya menjadi contoh beneran contoh, maksud gue supaya orang nggak terinspirasi berbuat anarki atau nggak berbuat kontroversial. Sering banget nih orang berbuat kontroversial agar ini kontroversial kayaknya udah normal deh, ini aja harusnya bermasalah, ini menjadi duta gitu. Itu supaya nggak ada berpikiran kayak gitu. Kadang supaya nggak ada orang yang lelah berbuat baik. Ini bisa yuk Indonesia mengangkat orang-orang baik supaya menjadi kedepannya menjadi lebih baik lagi gitu guys. Gue menyayangkan banget sih. Gue sebenarnya ya nggak masalah kalau misalkan dia ini kasus yang nggak diperpanjang, tapi untuk dia dihormati seperti ini tuh kayak gimana sih?